Sejumlah warga hanya bisa menyaksikan rumah yang telah mereka tempati puluhan tahun dirobohkan. 130 keluarga kini telah direlokasi ke Rusun Pulau Gebang, Rusun Pik, Rusun Rawabebek, dan Cipinang Besar Selatan. Setelah rata dengan tanah, lokasi ini dijaga petugas agar tidak diduduki kembali oleh warga. Pengosongan bangunan, perubuhan maupun pembersihan yang nantinya langsung bisa dimanfaatkan sebagai tempat pemakaman umum oleh masyarakat. Jadi tahapan sebelumnya sudah kita laksanakan dari mulai relokasi warga ke rusun. Kemudian setelah kosong kita juga laksanakan SP1, SP2 sampai dengan pemberitahuan bahwa hari ini akan dilaksanakan. Lahan ini nantinya akan difungsikan kembali sebagai makam baru yang dapat menampung 1.000 lebih lubang makam. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Indosiang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Dan bersama saya Fajar Wayong, berikut berita pilihan siang hari ini. Hingga siang ini korban tewas longsor Cisarua mencapai 50 korban jiwa. Diplomat senior Dino Patijalal soroti keterlibatan Israel dalam Dewan Perdamaian bentukan Trump. Gasak Korsel 5-0, Timnas Futsal Indonesia amankan tiket knockout. Ya, kita awali Indosiang hari ini pemirsa dari informasi pertama. Pesawat Smart Air jenis Caravan PKSNS jatuh di ujung pantai landasan 17 Bandara Dau Aturure, Nabire, Papua Tengah. Kecelakaan diduga karena pesawat hilang tenaga. Semua penumpang dan kru dalam keadaan selamat. Apa-apaan ini? Pesawat Smart Air PKSNS dengan tujuan Kaimana ini jatuh sesaat setelah lepas landas dari Bandara Dau Aturure. Kecelakaan diduga karena mesin pesawat mengalami gangguan sehingga jatuh ke laut. Wakapolres Nabire, Kompol Peter Kendek mengatakan seluruh korban selamat dan dibawa ke rumah sakit. Petugas juga telah mensterilkan lokasi kejadian untuk memudahkan evakuasi pesawat. Yang penting aman semua dong. Karena berhasil melakukan awal dibawa ke Puskesmas untuk penanganan lebih lanjut. Sementara data awal hanya ada 13 plus 2 kru. Data awal, tapi secara detail akan disampaikan oleh Selamat semuanya. Pemirsa, hingga Selasa kemarin sebanyak 50 body bag jenazah telah dievakuasi tim SAR gabungan dari bencana longsor di Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dari jumlah tersebut, 35 korban meninggal telah teridentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu, sekitar 35 rumah dengan total 155 warga terdampak longsor. Dari jumlah tersebut, 75 orang berhasil diselamatkan oleh tim SAR gabungan. Selain warga sipil, puluhan personel TNI Angkatan Laut juga terdampak longsor karena tengah beraktivitas di wilayah lereng Gunung Burangrang. Sariwangi mah kabupaten rasa kota atuh ya. Di Uyung mah rasa Siapa kita?
Sariwangi mah kabupaten rasa kota atau ya. Di uing mah rasa Dan pemirsa, memasuki hari kelima, tim SAR gabungan kembali meneruskan pencarian korban longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Untuk mengetahui situasi pencarian terkini sudah bergabung bersama kami rekan Naura Syafikah dan juru kamera Trijuanti. Ya Naura, bagaimana perkembangan proses evakuasi korban? Apakah tim SAR sudah menemukan korban lainnya? Ya, selamat pagi Fajar dan pemirsa. Hingga di pagi hari ini, hari kelima, memasuki hari kelima di pencarian korban bencana longsor di Desa Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat. Ini sudah dilakukan sejak pagi hari dan jika di total dari hari pertama hingga di hari kelima ini sudah sebanyak 50 kantong jenazah yang berhasil dievakuasi dan diantaranya 35 ini sudah berhasil diidentifikasi. Dan untuk korban yang belum teridentifikasi ini sejumlah 15 orang masih terus dilakukan identifikasi dari tim DVI Polda Jawa Barat yang berada di Puskesmas Desa Pasir Langu. Dan memang saat ini untuk cuaca bisa kita katakan cukup buruk dengan adanya hujan intensitas yang cukup tinggi dan memang untuk kabut yang cukup tebal tepat berada di belakang saya. Ini merupakan salah satu zona yaitu zona A1 untuk pencarian korban yang sudah dilakukan. Dan untuk alat berat ini juga sudah dibantu dengan ada alat berat yang berukuran kecil, ini sejumlah 4, kemudian juga alat berat yang berukuran besar, tadi saya melihat ada 2 yang sudah bekerja di pagi hari ini. Dan dari tim SAR gabungan juga saat ini sudah terus bekerja keras bersama dengan tim lainnya, di mana kalau setiap harinya ini tim SAR gabungan ini diturunkan sekiranya ada 15 tim yang terdiri dari satu tim ini ada belasan orang. Dan tadi kami juga sempat melihat ada beberapa dari tim SAR gabungan yang bahu-membahu mereka membuat satu jalur atau akses baru untuk mempermudah ke salah satu titik yang kemarin itu sempat ditemukan ada kantung jenazah di titik tersebut, sehingga dilakukan pendalaman lebih jauh lagi di titik tersebut. Dan memang untuk akses tersebut dilakukan dengan estafet bambu yang nantinya bambu itu akan menjadi pijakan dari tim SAR gabungan supaya mereka tidak jeblos ke dalam tanah, karena kalau untuk tanahnya di sini lumayan tebal dan kalau misalnya jeblos itu agak sedikit sulit untuk mereka bisa kembali lagi. Dan juga pastinya untuk posko pengungsian ini jaraknya sekiranya 3-4 km dari TKP, dan untuk posko pengungsian ini sekarang menampung ada 300 hingga 400 pengungsi yang sudah menerima berbagai macam logistik dan bantuan yang saat ini masih belum diketahui hingga kapan mereka ada di pengungsian, namun kalau misalnya untuk operasi SAR ini sudah ditetapkan hingga 14 hari ke depan akan terus dilakukan. Sementara itu, Fajar. Ya, mengingat cuaca yang kembali turun hujan begitu ya Naura, seperti yang Anda sudah jelaskan, apakah kemudian pencarian masih akan terus dilanjutkan atau ada kondisi tertentu sehingga akhirnya mungkin saja pencarian harus dihentikan sementara? Ya, Fajar, kalau misalnya kita lihat di belakang saat ini sih memang untuk cuaca walaupun buruk tetap untuk dilanjutkan ya untuk proses pencarian korban, karena tepat di belakang saya ini eskavator masih ada yang mencoba untuk mengeruk tanah yang ada di sana, karena memang selain untuk mencari korban, eskavator ini digunakan juga untuk membuat aliran sungai baru untuk mengaliri air, dikarenakan kalau misalnya air tidak mengalir di sini ini tidak bisa mempermudah untuk pencarian korban. Jadi tujuan air dialiri ini untuk menggemburkan tanah sehingga lebih mudah lagi untuk para tim SAR gabungan ini mencangkul dan juga mencari untuk jenazah yang sekiranya masih tertimbun di dalam tanah. Fajar. Ya, selain itu untuk warga terdampak, Naura, bagaimana kemudian bantuan yang sudah diberikan, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah setempat, dan bagaimana kondisinya sebetulnya bagi para warga terdampak di pengungsian lah kalau kita katakan atau lokasi sementara?
Ya, Fajar, kalau misalnya terkait dengan di posko pengungsian ini untuk bantuan memang sudah banyak sekali yang diberikan dari berbagai instansi, kemudian juga dari berbagai tadi ada dari partai-partai juga yang ikut memberikan, dari relawan juga ikut memberikan bantuan. Bahkan kalau misalnya kita katakan untuk di posko pengungsian utamanya berada di Balai Desa itu memiliki beberapa gudang, total ada 3 gudang tadi kemarin saya tanya, dan 3 gudangnya itu semua sudah penuh dengan bantuan baik dari beras, makanan siap saji, kemudian juga logistik lainnya seperti kasur, karpet, spray yang sudah diterima dengan baik banget. Tidak hanya dari itu saja, ada juga bantuan lainnya seperti ada pakaian bekas layak pakai di salah satu ruangan yang berada di Balai Desa itu sudah penuh juga. Bahkan untuk kemarin ini sempat dari posko tersebut sudah tidak menerima untuk pengiriman atau donasi dari pakaian bekas layak pakai dikarenakan memang sudah sangat memenuhi bagi pengungsi yang ada di sana saat ini. Fajar. Ya, mungkin terakhir Naura, terkait dengan evakuasi korban yang terus dilakukan, identifikasi juga telah dilakukan, bahkan sejumlah jenazah begitu ya sudah teridentifikasi dan sudah diberikan kepada pihak keluarga. Tapi adakah kemudian kendala-kendala terkait dengan identifikasi yang dilakukan? Tahu justru masih cukup mudah dikenali jenazah yang ditemukan sehingga akhirnya tidak begitu menemui kendala yang berarti dari pihak berwenang? Ya Fajar, kalau misalnya dari tim DVI Polda Jawa Barat ini mengatakan memang sekiranya apa yang mereka hadapi ataupun kesulitan yang dihadapi saat mengidentifikasi korban ini memang biasanya dikarenakan ada beberapa kantung jenazah yang mereka terima itu ternyata bukan badan utuh atau jenazah utuh, tapi seperti body part, dan nantinya body part tersebut harus dicocokkan baik dari tes DNA ataupun juga biasanya dari keluarga itu ditanyakan terkait dengan KTP-nya ataupun juga kartu keluarganya. Dan memang kalau misalnya untuk jenazah yang mereka terima semisalnya masih di bawah 17 tahun sehingga masih belum memiliki KTP, itu juga cukup mempersulit untuk mereka mengidentifikasi korban. Fajar. Ya baik, terima kasih rekan Naura Syafika bersama juru kamera Tri Julianti melaporkan langsung dari lokasi longsor Desa Pasir Langu, Cisarua, Bandung, Jawa Barat. Hati-hati, waspada, dan selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, jenazah Praka Muhammad Kori, anggota marinir korban longsor Cisarua telah dimakamkan di TPU Desa Kibang, Lampung Timur. Korban meninggalkan seorang istri dan 1 anak yang masih berusia 2 tahun. Dan arwahnya mendapat tempat yang semestinya di alam baka. Isak tangis keluarga mengiringi pemakaman anggota marinir Praka Muhammad Kori, salah satu korban longsor di Cisarua, Bandung Barat. Pemakaman dilakukan secara kedinasan di TPU dekat rumahnya, yakni di Desa Kibang, Lampung Timur. Korban meninggalkan seorang istri dan seorang anak berusia 2 tahun. Praka Muhammad Kori merupakan 1 dari 23 anggota TNI yang tewas tertimpa tanah longsor saat latihan pengamanan perbatasan. Pemirsa, meski mulai surut, banjir masih merendam ribuan rumah warga di Subang, Jawa Barat. Ratusan warga masih bertahan di pengungsian karena khawatir debit banjir kembali naik. Meskipun sudah berangsur surut Selasa malam, banjir di Kabupaten Subang sendiri masih merendam lebih dari 2.000 rumah di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Pamanukan, Blanakan, Pusaka Nagar, Legon Kulon, dan Sukasari. Ketinggian banjir kini tinggal 50 cm. Sementara di 2 kecamatan yaitu Ciasem dan Pusaka Jaya, banjir sudah surut sepenuhnya. Meski demikian, lebih dari 100 warga masih bertahan di pengungsian di bawah flyover Jalan Pantura Pamanukan. Warga belum bisa kembali ke rumah karena kediamannya belum bisa ditempati. Selain itu, mereka khawatir banjir kembali melanda permukiman mereka. Ya, alhamdulillah sedikit-sedikit. Mudah-mudahan malam bisa pulang. Ini udah malam berapa Bu? Malam kedua. Yang dibutuhkan apa sih begitu? Hah? Yang dibutuhkan apa sih? Yang dibutuhkan alhamdulillah makanan penuh. Ya, makanan ringan, makanan nasi alhamdulillah penuh sampai malam. Penuh. Cuman yang dibutuhkan ini pempes, saya minta kayu putih buat selimut anak-anak. Kan di sini banyak anak-anak, kasihan pada kedinginan kalau tidur. Ya, mudah-mudahan mah cepat pulang ke rumah aja, Pak, lah, doain supaya ntar malam jangan hujan lagi.
Para pengungsi berharap bantuan selimut hingga minyak kayu putih agar bisa menghangatkan udara dingin di bawah flyover. Sementara itu kebutuhan makanan sudah terpenuhi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Ratusan rumah di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat masih terendam banjir. Ketinggian banjir mencapai 1 meter. Ratusan rumah di perumahan Rumah Ningrat 1, Kelurahan Margadadi, Kabupaten Indramayu masih terendam banjir. Banjir diakibatkan curah hujan tinggi selama 2 hari dan buruknya drainase. Bahkan banjir meluas di 4 kelurahan, seperti di Kelurahan Margadadi, Karangmalang, Kapandean, dan Lemah Mekar. Ketinggian air di sejumlah titik mencapai 1 meter. Warga menyelamatkan barang berharga ke tempat yang lebih aman dan memilih bertahan di rumah masing-masing. Korban banjir berharap pemerintah segera mengatasi persoalan banjir yang kerap merendam rumah mereka di saat hujan deras mengguyur. Warga juga berharap bantuan seperti makanan, selimut, dan obat-obatan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain pemirsa, kasus Hogi Minayat tersangka kecelakaan yang menewaskan 2 pelaku jambret telah diselesaikan lewat keadilan restoratif. Gelang pelacak atau GPS di kakinya sebagai tahanan kota sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. Gelang pelacak atau GPS yang dipasang di kaki Hogi Minayat sebagai tahanan kota sudah dilepas oleh Kejaksaan Negeri Sleman. GPS itu sebelumnya dipasang agar tersangka tidak bisa keluar dari Kabupaten Sleman, Bantul, dan kota Yogyakarta. Hingga kini statusnya masih sebagai tersangka sambil menunggu proses perdamaian selesai. Hogi berharap proses perdamaian lewat restoratif justice segera rampung. Puji Tuhan, alhamdulillah sudah mulai agak reda mas. Sudah namanya restorasi justice seperti ini. Mungkin kedepannya lebih lagi semua. Seperti diketahui, Hogi Minayat dijadikan tersangka oleh Satlantas Polresta Sleman karena mengakibatkan 2 orang penjambret istrinya meninggal dunia. Status tersangka terhadap Hogi Minayat, penabrak orang yang menjambret istrinya, belum dicabut meski telah dilakukan upaya restoratif justice. Kendati demikian, polisi menyebut tersangka tidak ditahan lantaran bersikap kooperatif. Kasus Hogi Minayat, tersangka kecelakaan lalu lintas karena menabrak orang yang menjambret istrinya, masih terus bergulir. Meski telah dilakukan upaya restoratif justice oleh Kejaksaan Negeri Sleman, status tersangka Hogi Minayat belum dicabut karena masih menunggu perdamaian kedua pihak. Polisi menyebut Hogi Minayat dijadikan tersangka karena tidak ditemukan perdamaian saat proses di kepolisian. Proses hukum akhirnya berjalan setelah penyidik meminta keterangan saksi dan memeriksa bukti CCTV serta keterangan dari ahli UGM. Polisi menyatakan apa yang dilakukan Hogi Minayat menabrak korban bukan pembelaan seimbang, melainkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau not where exist. Setelah dijadikan tersangka, Hogi juga tidak ditahan lantaran tersangka kooperatif. Polisi pun membantah memasang gelang pelacak GPS pada tersangka. Selama proses penyidikan, ya, Satlantas Polresta Sleman tidak melakukan penahanan. Ya, apalagi tadi ada yang menyampaikan GPS, yaitu kita tidak melakukan itu. Nah, karena selama proses penahanan sampai dengan tahap 2 kita tidak melakukan penahanan. Jadi yang memasang GPS itu dari mana? Kita nggak tahu, yang jelas bukan dari kepolisian. Polisi menambahkan pihaknya sudah membuka ruang mediasi melalui restoratif justice di kepolisian sebelum menetapkan tersangka, namun gagal tercapai kesepakatan. Dari Sleman, Yogyakarta, Heri Trijoko, iNews melaporkan.
Pemirsa, komika Panji Pragiwaksono segera diperiksa Polda Metro Jaya atas konten stand up-nya bertajuk Mensrea. Saat ini polisi telah periksa 10 orang saksi dan ahli terkait laporan terhadap Panji. Selamat malam atasan Presiden Republik Indonesia. Polda Metro Jaya segera menjadwalkan pemeriksaan pada komika Panji Pragiwaksono buntut konten stand up Mensrea yang dilaporkan oleh beberapa pihak. Saat ini, polisi telah memeriksa 10 saksi dan ahli yang berkaitan dengan konten dan substansi yang ada pada materi Mensrea Panji Pragiwaksono. Meski demikian, polisi belum menentukan kepastian waktu untuk memeriksa Panji karena saat ini masih memprioritaskan pengumpulan keterangan saksi dan ahli. Informasi tambahan terkait dengan pelaporan yang kami terima, saat ini kami sedang melakukan proses permintaan keterangan terhadap para saksi, kemudian beberapa ahli yang berhubungan dengan konten yang dipublish tersebut. Saat ini kami sudah melakukan pengambilan keterangan terhadap 10 orang. Baik itu saksi maupun para ahli yang sehubungan dengan substansi konten tersebut. Kami terus mengagendakan pemeriksaan terhadap ahli-ahli yang lainnya maupun saksi yang berhubungan dengan konten tersebut. Karena ada beberapa laporan polisi dan pengaduan yang masuk ke Polda Metro Jaya. Saat ini sudah tercatat 3 laporan polisi dan 2 pengaduan masyarakat yang berhubungan dengan hal tersebut. Sebelumnya komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi atas materi stand up-nya dalam tayangan bertajuk Mensrea. Ia dilaporkan karena dianggap kontennya menimbulkan kegaduhan publik. Total ada 3 laporan terhadap Panji yang masuk ke Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Ismalia, Leman, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, dukungan mengalir untuk pedagang es kue gabus yang viral lantaran difitnah menjual makanan dengan bahan spons. Sudrajat mendapat motor dan bantuan modal usaha dari Kapolres Metro Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Pak Babinsa Kelurahan Panjang. Ini kita dapat penjual es kue. Gelombang simpati dan dukungan mengalir bagi Sudrajat, pedagang es kue gabus di Kemayoran yang viral karena diintimidasi dan dituduh menjual es berbahan spons. Setelah polisi memastikan bahwa dagangan Sudrajat aman dikonsumsi, berbagai pihak turun tangan membantu pemulihan ekonomi dan mental Sudrajat. Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras, mendatangi langsung kediaman Sudrajat di Bojonggede untuk berikan dukungan moral dan bantuan langsung berupa sepeda motor serta modal usaha. Hari ini kami hadir di sini untuk bisa sedikit memberikan bantuan kepada beliau. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat untuk usaha beliau. Apa aja itu, Pak? Motor dengan sedikit modal usaha untuk beliau. Ya, terima kasih. Pak, udah koordinasi belum kan dengan dari Kemayoran? Apakah udah ada koordinasi mengenai kasus Bapak ini? Tadi seperti saya sampaikan, kapasitas kami di sini, beliau sebagai warga kami di wilayah hukum Polres Metro Depok. Kalau untuk yang lain-lain, itu nanti dari Polres Jakarta Pusat. Takutnya saya mau 3 kali 4 kali takut digebuk, pakai kayu, pakai apa itu. Kata saya mati konyol. Enggak, kan udah ada anunya. Iya, takutnya diincar sama Kemayoran. Iya. Ini bos lu bikin bahan dari mana? Dari kue. Ada busanya nggak? Nggak ada, disiram. Jauhan nggak ini? Sebelumnya Sudrajat dituduh menjual es kue berbahan spons dan digerebek anggota Babin Kamtipmas dan Babinsa di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Setelah diselidiki tim keamanan pangan Dokpol Polda Metro Jaya, diketahui es yang dijual tidak mengandung bahan-bahan berbahaya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, Sudrajat, pedagang yang dituduh menjual es kue berbahan spons, mengaku dianiaya petugas kepolisian saat menjalani pemeriksaan. Ia mengaku dipukul dan ditendang oleh 10 orang anggota kepolisian. Dia beli es kue, Pak. Itu es kue, saya belum tahu itu es jadul, dibejek-bejek aja sama polisi. Sama-sama polisi dibejek-bejek. Dibejek-bejek dia jadi es kapas begitu, kayak es bedak, kayak es bedak, Pak. Dia ditonjok, diberi semuanya, Pak. Hah? Ditonjok, dipakai cincin. Oke, Anda dipukul ya? Dipukul, diinjak-injak, Pak. Bapak dipukul dan diinjak-injak oleh siapa, Pak? Nama Polres, sama Polres. Oke, hanya karena dituduh esnya nggak aman untuk dikonsumsi? Kan basi katanya. Basi. Oke. Ini juga fakta baru yang juga baru saya ketahui. Pak Sudrajat, apa pada saat itu yang disampaikan oleh mereka apa ketika memukul Bapak? Kayak anjing, kaki diangkat-angkat, semuanya pada diangkat-angkat. Jadi saya dicabut pakai selang air. Ada berapa orang seingat Bapak? Ada 10 orang. 10 orang? Iya, Pak. 10 orang yang menganiaya Pak Sudrajat? Iya, Pak. Di mana, Pak, kejadiannya, Pak? Dekat belakang sekolah ke Kemayoran. Berapa lama, Pak, Bapak dianiaya, Pak? Hari Sabtu. Seharian, Pak? Iya, seharian. Dipukul, kemudian diapain lagi? Ditendang? Tendang, disabet. Disuruh mengakui atau disuruh apa, Pak? Ngakuin ini punya siapa gitu. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Polisi sebut Reza Arab Oktavian berada di lokasi kejadian saat Lula Lava, kekasihnya, meninggal di apartemen. Lantaran masih berduka, Reza Arab kemarin mangkir dari pemeriksaan polisi. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 6 orang saksi terkait kematian selebgram Lula Lava di kamar apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Iskandar Syah mengatakan ke-6 saksi yang diperiksa yakni yang berada di lokasi kejadian saat itu. Berdasarkan keterangan saksi, petugas telah mendapatkan kronologi dan barang bukti dari lokasi kejadian. Polisi juga menyebut bahwa Reza Arab berada di lokasi kejadian. Dapat dilaksanakan oleh TKP dan kami sudah memeriksa melaksanakan klarifikasi pada saksi-saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang melihat, menyaksikan dan mendengar. Dari saksi-saksi tersebut kita mendapatkan suatu alur cerita dan barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara juga sudah kita amankan dan akan kita proses lebih lanjut karena beberapa membutuhkan keterangan dari laboratorium forensik. Sampai saat ini dugaan untuk pacarnya ada dari keterangan bahwa ada di TKP. Oleh karena itu, jadi kita tetap melakukan klarifikasi dan saudara RA ini pacarnya kooperatif dan akan hadir pada pemeriksaan atau klarifikasi di Polres Metro Jakarta Selatan. Reza Arab diagendakan jalani pemeriksaan Senin kemarin namun tidak hadir. Sementara manajer almarhumah Lula Lava Adita Baskara sudah menyerahkan sejumlah bukti ke laboratorium forensik Polres Metro Jakarta Selatan. Namun polisi hingga kini belum bisa memastikan penyebab pasti kematian Lula Lava. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sebelumnya pemirsa, jagat hiburan digegerkan dengan kabar meninggalnya selebgram sekaligus kekasih Reza Arab, Lula Lava. Lula dimakamkan Sabtu siang di Pemakaman Umum Rawatrate, Jakarta Timur.
semua udah semoga kita kirim doanya juga buat Lula. Isak tangis keluarga tak terbendung saat jenazah selebgram Lula Lava dimakamkan di Pemakaman Umum Rawat Rate, Jakarta Timur. Termasuk musisi sekaligus YouTuber Reza Arab yang tak kuasa menahan tangis. Sementara tangis ibu Lula Lava pecah saat jenazah masuk ke liang lahat. Ia tak kuasa menahan tangis melihat jasad putrinya dikuburkan. Datang semua udah semoga kita kirim doanya juga buat Lula. Enggak, Lula nggak pernah cerita apa-apa mengenai sakitnya. Dia juga nggak pernah cerita. Saya tahu dari orang terdekatnya, dia pembantu sama asisten. Nggak ada. Selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di sebuah apartemen di kawasan Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Jumat malam. Dalam sebuah foto yang beredar memperlihatkan selebgram Lula Lava ditemukan meninggal dunia di dalam kamarnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kecewa tak ada perbaikan TPA, puluhan petugas pengangkut sampah membuang muatan sampah mereka di halaman kantor Wali Kota Bengkulu. Informasinya kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Penyesalan kami. Awalnya saya begitu, sampai jual motor. Mereka cukup aktif merekrut lebih banyak orang-orang Indonesia. Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Pada umumnya mereka nggak tahu tenaga mereka digunakan. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ketiga terdakwa juga dipecat. Penjara seumur hidup. Jangan lewatkan Inside Story, Minggu pukul 7 malam di Sindo News TV. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Sumber informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi tersaji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Lelaki itu gak banyak bercerita ya? Iya. Udah tuh nangis, tapi abis itu udah. udah pasti orang nggak bakalan gak nengok. Jadi nikmatilah ciptaan Tuhan buat Indonesia.